Shalom, shalom, shalom sahabat maestro, pendengar yang setia. Kami hadir kembali di sini Komisi Hukum dari PGIW Jabar ya, dengan pojok hukumnya. Ya, kita mencoba setia nih, setiap jadwal kita penuhin ya. Ya, 50 menit ke depan kira-kira kita akan mengisi tema apakah sekarang setelah di yang sekarang. Ya, sebenarnya pernah dibahas dari yang tahun kemarin, tapi tentunya tema ini sangat luas dan tema ini menjadi perbincangan dan sangat hidup dalam masyarakat dan cukup kontroversial. Apakah ini? Kita bawakan tema di pojok hukum Komisi Hukum PGW Jawa Barat adalah LGBT dalam perspektif hukum dan Pancasila. Pasti ada pro dan kontra tentang LGBT ya. Gimana menimbang dari perspektif hukum dan Pancasila. Ini sangat menarik karena tentunya isu ini sangat kontroversial dan bisa berpartisipasi sahabat maestro dengan menghubungi kami di sini 08 21 26 70 9977. Sekali lagi 08 21 26 70 9977. Dengan saya sebagai host Badia Manurung. Di depan saya ada yang ganteng nih sama yang cantik ya. Yang ganteng hadir pertama nih. Ya, mungkin para pendengar belum kenal sebagian karena baru di radio Maestro ini ya. Nah, kami perkenalkan di sini narasumber kita Bapak Dr. Ramsen Marpaung SHMH ya. Beliau Wakil Ketua DPC Peradi Bandung dan ada Ibu Pradipta Hasugian di sini ya. Beliau sekarang juga sedang mengembangkan di S2 Teologi ya Bu ya. Nah, ini ada hubungannya nanti karena tentang LGBT ini pasti menyentuh hal yang spiritualitas. Baiklah, apakah yang mau kita bahas di sini? Tentunya banyak sekali beredar di medsos, baik peristiwa-peristiwa dari dulu terkini ya tentang LGBT, tetapi yang mau kita tekankan adalah karena memang di sini kita pojok hukum, penekanannya kita lebih banyak sampai seberapa jauhkah ya peraturan perundang-undangan terkait LGBT di negara kita ini ya. Nah, nanti ditekankan juga bahkan oleh narasumber kita Bang Ramsen di sini ya, karena beliau mengikuti wakil dari Peradi di Raperda ya, di DPR ya, membahas untuk rancangan peraturan daerah tentang LGBT ini. Beberapa daerah seperti Garut sudah ada ya. Nah, beberapa daerah juga menyusul. Bandung, kota tercinta ini sedang menyusun juga. Nah, Bang Ramsen dengan Pak Leona juga ikut serta di sana sebagai perwakilan dari Peradi ya, memberikan sumbang saran. Jadi tentunya akan lebih kaya diskusi kita. Silahkan untuk menghubungi kami, memberikan tanggapan, pertanyaan ya. Kita sama-sama belajar terhadap isu ini. Dan baiklah, kita akan mulai. Bang Ramsen, selamat datang. Shalom. 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 Suaranya berat nih, suara 4 sama saya. Bu Pradipta 2 minggu kemarin ada ya. Iya benar sekali. Di samping saya juga ada Pak Togu ya dari PGI Jabar ya. Baiklah Bang Ramsen, memang tema ini cukup kontroversial, tapi mau nggak mau ini harus kita hadapi bersama ya, oleh pemerintah, oleh masyarakat, karena ini rupanya bersifat internasional ya, dan banyak titik singgungnya, bahkan menyinggung ke HAM, menyinggung ke agama, moralitas publik, dan kebebasan individu. Dan ini saling bertegangan ya. Bagaimana negara mengatur ini? Di satu hak ini adalah penekanan buat teman-teman kita yang LGBT diperhatikan HAM-nya ya, mereka punya hak juga pelayanan publik segala macam ya, tapi juga sisi agama, moralitas publik dan kebebasan individu itu juga dibatasi ya dengan moral agama, karena makanya kita kaitkan tema kita dengan Pancasila. Baiklah, dengan latar belakang tadi kita langsung saja bertanya kepada Bang Ramsen nih. Ini karena banyak istilah nih Bang Ramsen nih ya, LGBT, tolong
jelaskan karena ada yang sebut gay, ada homo, ada transgender, ya kan? Ada seksualitas, beda nggak sama transgender, ya kan? Ada wah macem-macem nih. Mungkin dari istilah dulu, baik secara teknis hukum maupun di sosial, supaya kita samakan dulu perspektifnya ya. Pertanyaan kedua langsung aja singgung, sampai di mana sih sebenarnya peraturan hukum mengenai LGBT di negara kita ini, dan tentunya karena ini juga kita meratifikasi HAM ya, PBB, tentu menyentuh juga ke peraturan sana, termasuk hal yang sudah diikuti Bang Ramsen nih, urun rembuk di DPR, Raperda di Bandung. Nah, di Bandung tuh kayak gimana nih, yang tepatnya kayak gimana, pasti beda-beda ya tiap daerah ya. Seperti di Aceh sudah ada hukum kanunnya ya. Di Bugis saya dengar Bang Ramsen malah di adat itu kalau ada pesta-pesta adat udah biasa itu yang apa namanya eh, eh, apa pembawaan gender yang lain itu udah menjadi bagian adat di sana. Jadi silakan Bang Ramsen terhadap tema kita ini apa yang menurut Bang Ramsen bisa jelaskan. Terima kasih host kami yang ganteng juga ya, Bang Terima kasih. Bang Badia Manurung, amang guru saya yang tercinta. Jadi begini ya, ini saya coba bicara soal istilah LGBT. Sebenarnya waktu di Raperda itu tepatnya kita itu judulnya adalah Raperda tentang pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Tetapi tema kita kan sekarang ini sepertinya adalah sebagian, yaitu penyimpangan seksualnya. Ya, kita khususnya kepada tema itu. Nah, terkait LGBT, pada umumnya LGBT itu kan lesbian, G-nya itu gay, B-nya bisex, lalu T-nya itu transgender. Ternyata sekarang pun berkembang ya, waktu kita diskusi di DPR di Kota Bandung tepatnya. Ternyata ada yang istilahnya queer plus. Nah, jadi kalau lesbian kita tahu wanita mencintai wanita, gay laki-laki dengan laki-laki atau homoseksual, bisex itu cinta ke laki-laki, cinta pula ke perempuan, ya. Kalau transgender dia mengganti, biasanya perempuan mengganti kelamin menjadi laki-laki dan sebaliknya. Nah, queer ini bisa melakukan semuanya. Empat-empatnya dia bisa. Plus mungkin akan ada tambah lagi nanti istilah-istilah lain ya. Nah, tapi intinya ketika membahas masalah ini kita harus sepakat dulu. Kita itu betul kita kontra, tapi kita kontra kepada perilaku. Kepada manusianya kita nggak kontra, karena dia adalah sesama kita. Tentu kasih harus kita bangun. Tentu apapun yang kita buat, termasuk hukum, harus dasarnya kasih, dasarnya melindungi. Tetapi kita juga harus punya batasan yang kuat, bahwa kasih juga kita harus berani menegur. Kira-kira begitu. Kalau misalnya kita rasa salah, kita tegur dengan baik. Nah, tadi pertanyaan host yang kedua itu bagaimana soal hukumnya? Nah, kalau soal hukumnya pandangan saya begini ya, terkait hukum kita lihat dulu sumber dari segala sumber hukum, Pancasila. Ya, kita tahu lah bahwa sila pertama itu ketuhanan Maha Esa. Kalau kita sudah bicara ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus menghormati apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kita ini kebetulan saya sebagai yang beragama Kristen, tentu kita coba menelisik dulu, HAM itu apa? Hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan, yang sama kepada siapapun. Hak dasar, hak fundamental. Jadi kalau kita memang hak itu diberi oleh Tuhan, berarti kita harus patuh apa yang ditetapkan oleh si Tuhan yang memberikan itu. Dalam hal ini dia kasih kodrat atau fitrah bahwa laki-laki ya berhubungan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, dan sudah ditetapkan seperti itu, tidak boleh ada yang lain. Nah,
Berarti dia kalau ada yang bertentangan dengan itu berarti sudah bertentangan dengan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita. Betul. Nah, lalu itu turun toh. Kita kristalisasi apa yang ada nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila itu kepada undang-undang, kita coba telusuri. Udah ada nggak yang mengatur? Ternyata setelah kami coba cermati, pertama kita undang-undang perkawinan nomor 174 dan segala perubahannya yang terbaru tahun 2019, ternyata di sana itu untuk menciptakan suatu perkawinan yang mawaddah sakinah warohmah itu antara perempuan dan laki-laki. Dan undang-undang perkawinan itu kan diciptakan atau dibuat dari kristalisasi nilai luhur dari agama. Nah, itu lagi terus berbolak-balik. Jelas-jelas undang-undang perkawinan itu kompositif. Lalu kita coba KUHP yang lama 292 juga sudah ada, dan yang baru 414 KUHP yang baru juga menyinggung soal tidak boleh dilakukan perbuatan cabul, termasuk perbuatan cabul terhadap sesama jenis. Nah, berarti sudah ada 2 hukum positifnya. Lalu kalau kita mau coba lagi kembali ke Pancasila tadi, ada pasal 28 huruf J, kan ada orang nggak bisa dong ngatur hukum positif melanggar HAM. Nah, pasal 28 huruf J ngomong kalau kita mau bicara HAM, kita tidak boleh melanggar HAM orang lain. Nah, karena itu ada batasannya. Harus ada batasan. Kita harus saling menghargai, saling menghormati. Ketika kita saling menghargai dan menghormati itu, mau tidak mau kita kembali kepada falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila. Nah, turun lagi, perlu nggak dari undang-undang itu, karena pengaturannya sangat umum, perlu dilakukan peraturan yang lebih spesifikasi, spesial, yaitu sepertinya Perda. Nah, Perda, ternyata berbagai Perda sudah mulai dibentuk di Indonesia. Seperti tadi kata host, ada di Aceh, ada di Makassar juga ada, Cianjur kalau di Jawa Barat ini ada di Garut, ya sudah ada, dan Bandung menyusul. Lalu kenapa Bandung ini menyusul kan ini ya? Nah, kenapa? Ini kan jadi tanda tanya. Ternyata ya kalau misalnya data yang itu ada di bulan Desember rapat dengan DPR-nya. DPRD Kota Bandung. Kota Bandung. Ya, mau membuat tahun kemarin ya. Ya, tahun 2025, dan itu sedang sampai berlanjut supaya Raperda itu menjadi Perda. Ya, itu yang lagi digodok terus. Targetnya kapan itu? Ya, mungkin di tahun ini. Tahun ini. Ya, di tahun ini. Lanjut. Ya, lalu kan berdasarkan data yang ada, berdasarkan ini kita coba mengutip ya dari HTTPS Garut 60 Pikiran Rakyat. Kita juga mengutip dari https tempo.co, dari kompasiana.com, analisis Jawa Barat dengan kasus LGBTQ terbanyak di Indonesia. Nah, dikatakan di sini berdasarkan studi Center Intelligence Agency CIA, Indonesia memiliki populasi LGBT terbesar di dunia yang kelima. Yang kelima setelah Tiongkok, India, Eropa, dan Amerika Serikat. Lalu Bandung kira-kira gimana nih? Ini ya, kalau berdasarkan Bandung ini berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2022 saja itu ada 1 juta lebih kelompok LGBT di Indonesia. Peringkat nomor berapa di kota Indonesia? Berdasarkan data di Jawa Barat menjadi provinsi jumlah terbanyak, 300.000 jiwa lebih masuk ke kota Bandung. Data tahun berapa Bang Ramzan? 2022 udah 300.000 ya Bandung ya? Enggak, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ya. Lalu kota Bandung jumlahnya itu sekitar 302.000 orang yang terindikasi sebagai bagian dari komunitas LGBT di wilayah kota Bandung. Nah, itu. Nah, inilah karena data-data ini maka perlu yang namanya pengendalian. Tentu kembali lagi kepada yang kita ungkapkan tadi, pengendalian terhadap perilaku. Kita tetap menghormati hak asasi manusia si pelaku, kawan-kawan kita LGBT plus tadi. Artinya begini, apakah kaum LGBT tidak boleh bekerja, tidak boleh menjadi tenaga kesehatan misalnya, tidak boleh jadi karyawan? Semua itu dilindungi, dia boleh. Tetapi yang dikendalikan atau yang dibatasi adalah dia tidak melakukan atau mencetuskan perilakunya itu di depan publik, ruang-ruang publik. Ruang privasi untuk sementara oke saja kalau Anda lakukan di rumah, apalagi di dalam pikiran. Tapi tidak boleh dilakukan di ruang publik, misalnya di mall,
Apalagi bisa melakukan dikasih tahu ke kita, Bang Ramsen, apa yang melindungi hak-hak sipil kaum LGBT di Indonesia itu? Undang-undangnya atau peraturannya sudah ada? ya semua peraturan-peraturan kan itu kan Hmm. secara umum mengaturnya. Ya, Tapi ya. tidak ada dibilang bahwa LGBT dilindungi. Tapi hak ajasi dia Ya, sebagai artinya manusia umum undang-undang dasar ada, ada undang dasar ya. ada ya KUHP apa kau ini Undang-undang undang HAM, HAM ya. lingkungan hidup semua kan Semua ada ya. undang-undang kesehatan, Ya. undang-undang rumah sakit Ya. semua menghormati dia sebagai manusia. Sebagai manusia. Ya tidak dibedakan di Ya. LGBT atau tidak. Hmm. Nah, selama dia tidak melakukan perilakunya itu mencetuskan perilakunya itu di ruang-ruang publik. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa lebih konkret, perilaku apa yang seperti di ruang publik itu yang dilarang oleh undang-undang. Oke. Jadi kalau private itu boleh ya, Ya. karena kita tidak bisa mengadili pikiran manusia ya. Pikiran manusia. Nah, ini ketika terwujud di ruang publik seperti apa? Kasih contoh kepada kita. Ya, kita kan tahu begini ya. Kan ada asas yang namanya cogitationis bonum nemo patitur. Apa yang dipikirkan manusia itu tidak dapat dihukum. Ya. Apa yang masih dalam pikirannya tidak dapat menjadi dia dipidana atau dihukum. Ya. Artinya itulah yang namanya ruang privasi ya untuk sementara. Walaupun itu masih didebat ruang privasinya sampai sejauh mana. Kan begitu ya. Tapi yang dimaksud dalam ruang publik misalnya kan banyak ada kasus misalnya tertangkapnya kawan-kawan LGBT yang mengadakan pesta ya. Pesta gay di Cianjur. Dan The Wild One Kelapa Gading. Itu bisa dibaca beritanya di http jurnal unair ac. Ya, Setiawan pernah dan terjadi sebagainya. itu. Ya. Mereka melakukan pesta dan terang-terangan melakukan ini, ya mereka dilakukan tindakan dengan dituntut waktu itu Ada pelanggaran. Nah, pelanggaran pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Pornografi, pasal 45 Undang-Undang ITE tahun 2017-2018. Nah, termasuk misalnya mereka nanti ada kawan-kawan LGBT melakukan propaganda atau iklan-iklan secara tersebar di media sosial, Facebook, YouTube, itu tentu dilarang. Oke, jadi kalau kelompok LGBT komunitas ini mengadakan suatu acara yang saya pernah dengar kalau parade itu Pride ya, Ya, Pride. bahkan dengan benderanya itu, bukankah itu hak-hak sipil mereka juga seperti komunitas lain untuk berkumpul? Ya memang itu ini ya. Kalau sebatas mereka ngadain seminar misalnya nih LGBT, ya jelas kalau melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya pasti ya, yang bukan LGBT pun dilarang oleh undang-undang. Kalau hanya mengadakan pertemuan mereka, katakanlah seminar kayak gitu LGBT, hukum Indonesia gimana? Masih Ya, jadi begini, kalau pandangan saya ya, ini kan pandangan pribadi sebagai orang yang bergelut di bidang hukum. Ya, pandangan saya begini, kalau yang diseminarkan adalah apakah misalnya tindakan LGBT ini berdampak sosial, apakah LGBT ini menimbulkan dampak kesehatan, oke saja. Tetapi ketika dia mengadakan seminar atau menancapkan bendera untuk mensahkan atau melegalkan perilaku itu yang dilarang. Dilarang oleh apa? Kembali lagi tadi berbagai aturan, ya kan? Tentu ketika dia berpropagandakan kan dia mulai menunjukkan ketidaklajiman, memeluk sesama jenis, ya menerangkan bahwa kalau misalnya berhubungan dengan sesama itu tidak apa-apa, tidak berdampak ini, itu yang kita larang karena sudah. Artinya kalau kebebasan berbicara diizinkan ya? Diizinkan ya, seperti kita ini sedang berbicara, nggak ada masalah. Nggak ada Kalau masalah dia pro kontra, misalnya kita mengatakan ini kontra loh, nggak sesuai lah, dia bilang ini pro, ini dilindungi, nggak ada masalah berbeda pendapat. Tetapi ketika dia mulai mengiklankan, mempropaganda bahwa perbuatan itu sah sesuai dengan tatanan agama di Indonesia, sesuai dengan hukum di Indonesia, sesuai dengan tatanan sosial adat, ini yang nggak kita larang. Artinya masalahnya kebebasan berbicara itu diperluas menjadi izin untuk melakukan ya? Itu ya. Ya, jadi cukup menarik, belum apa-apa udah terasa kontroversialnya ya. Tapi batasannya menjadi penting, jangan nanti ini dibatasi secara HAM, padahal kebebasan bicara boleh, tetapi memang hukum Indonesia ya kalau itu sudah masuk ke area kesusilaan, ada seperti kasus tadi undang-undang pornografi ya,
Undang-undang ITE. Ya, ada ketegangan di sini para pendengar Sobat Maestro, ketegangan di antara HAM ya. Karena tadi Bang Ramsen juga di luar sempat bicara sangat serius pembicaranya di DPR waktu itu karena ada utusan dari PBB ya. Ya, salah satu ahli ya. UNESCO ya. Ahli yang Bisa ceritakan biasa sedikit, ini isunya panas juga rupanya karena UNESCO punya pandangan sendiri. Itu pandangan pribadi atau PBB? ya, saya agak lupa apakah dia Indonesia atau UNICEF atau apa ya, tapi dia mengatakan bahwa pada waktu itu Bapak itu mewakili badan yang menurut penafsiran saya adalah badan yang melindungi atau melarang adanya diskriminasi terhadap kawan-kawan. Nah, itu kira-kira ya. Nah, isunya kan begini. Kalaulah kita membatasi perilaku mereka, apakah itu tidak bertentangan dengan beberapa konvensi HAM internasional yang telah kita ratifikasi? Ya. Kan begitu. Nah, kalau misalnya pandangan mereka kan itu bertentangan. Nah, karena orang yang misalnya termasuk dari kawan kita yang waktu itu seingat saya mewakili atau berasal dari badan internasional, ada juga kawan-kawan yang sependapat dengan dia, kalaulah kita melarang berarti kita telah bersikap diskriminasi terhadap mereka, kan begitu. Nah, diskriminasinya di mana? Waktu itu kan kita coba berdiskusi. Kami kasih pendapat, kalau di Indonesia, saya ingin ditunjukkan waktu itu kan, adakah aturan hukum atau undang-undang, satu undang-undang saja yang sifatnya tidak diskriminasi? Nah, karena kan diskriminasi itu nggak semuanya jelek. Ini pandangan saya ya waktu itu dan kawan-kawan Peradi, karena ada yang dikenal dengan diskriminasi kualitatif positif, atau dengan kenal itu affirmative action. Ya, contoh misalnya, contoh undang-undang kesehatan, bahwa di sana diatur atau rumah sakit dan undang-undang kedokteran itu diatur bahwa yang boleh membedah itu adalah dokter, spesialis bedah misalnya. Sementara bidan perawat tidak boleh. Itu kan diskriminasi terhadap status pendidikan. Kok bidan nggak boleh, dokter boleh. Itu udah. Karena kita tahu diskriminasi itu adalah perbedaan perlakuan berdasarkan gender, berdasarkan status, jenis kelamin, keahlian dan sebagainya macam lah perbedaan. Misalnya lagi undang-undang TNI. Justru sedang menghormati kodratnya gitu ya maksudnya. Ya, undang-undang TNI, pensiun misalnya Bintara umur 53, perwira umur 58, jenderal-jenderal di atas 60. Itu diskriminasi terhadap pangkat. Nah, kan apalagi bahkan undang-undang HAM. Dia melindungi atau mengkhususkan kawan-kawan kita anak cacat, wanita-wanita yang hamil, kasih cuti dan segala macam. Perlakuan khusus supaya mereka mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Justru di sana diskriminasinya sifatnya kualitatif, justru melindungi, mempertinggi derajat. Nah, jadi nggak semua diskriminasi itu buat jelek. Dan inilah yang kami pahami juga terhadap kawan LGBT. Justru diskriminasi ini ingin meninggikan derajat kalian, supaya menurut berbagai pandangan kami, Anda itu dibantu untuk memulihkan. Ya kan, memperbaiki yang menurut pandangan yang berbeda dengan kaum LGBT itu adalah perilaku yang salah. Nah, seperti itu kira-kira Pak Os. Ya, jadi ini sangat menarik. Saya akan beralih dulu juga ke Bu Pradipta ya. Nanti bisa juga dijawab. Itu sedikit aspek dari hukum masih banyak nanti kita. Tapi supaya lebih terintegrasi ya, karena sangat cakupannya sangat luas. Ini pertanyaan mendasar mungkin ke Bu Pradipta ya. Karena isunya inilah tentang HAM, hak dasar ya. Apakah kalau di keimanan kita umumnya di Indonesia kan pasti yang diciptakan itu pria dan wanita. Benar sekali. Nah, dalam prakteknya ada kita sebut tadi penyimpangan LGBT atau apa. Penyimpangan seksual mungkin Pak ya. Di ranah psikologi, di ranah kedokteran pasti bersinggungan juga karena membuat Raperda ini juga para ahli turun ya, Bang Ramsen ya. Nah,
apakah sebetulnya seseorang dengan secara biologi seksualitasnya itu laki-laki perempuan ya, tetapi punya gambaran mental dia gendernya ya kan, mungkin karena kromosomnya XY-nya gitu kan lebih besar, jadi dia pembawaannya jadi maskulin, yang satu jadi feminim. Nah ini kan berbeda ya, secara biologis dia laki-laki, secara pembawaan gendernya dia ini apakah menjadi isu yang masih berbeda di Indonesia atau seluruh dunia atau gimana? Oke, terima kasih ya Bang. Pertanyaannya cukup menarik dan Ya. ini lumayan pro dan kontra Ya. sebenarnya ya. Karena kita tahu, Sederhananya apakah ini dilahirkan atau pilihan dia ya kan? iya benar. Ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa ahli menyatakan bahwa karena dia dilahirkan. Nah, ada lagi yang menyatakan oh enggak, itu karena pilihannya dia gitu. Nah, tapi terlepas daripada itu semua, apakah dia karena gen atau apakah dia karena pilihannya, akan lebih baik karena ini saya membahas dengan secara teologis kekristenan ya pada umumnya. Tentu saya akan bawa dulu ke ayat firman Tuhan. Dalam hal ini supaya membuktikan sebenarnya ada loh yang menyatakan bukan karena genmu dan bukan karena pilihanmu. Kamu itu berharga sebenarnya. Nah, secara martabat karena benar. Nah, kalau kita baca kitab Kejadian 1 ayat 27 itu dinyatakan seperti ini nih. Bahasanya manis banget. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. jelas ya. Jelas gitu. Indah kan, kita dibuat sesuai dengan gambar Allah sebenarnya kan. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan apa itu karena genmu, sudah jelas. Kamu itu sebenarnya rupa Allah gitu loh. Nggak mungkin dong rupa Allah menyimpang ya kan. Nah, apakah itu karena pilihanmu? Loh, kamu itu seperti Allah, kok kamu memilih untuk tidak menjadi itu yang berharga itu. Jadi terlepas daripada jawaban itu, mari kembali ke konteks ayat firman Tuhan. Maksudnya ini apa? Supaya balik ke kita pribadi gitu. Jadi bagi pendengar-pendengar saudara-saudara sekalian ya, bukan maksudnya untuk mengucilkan saudara-saudara yang sedang mungkin lagi berproses dalam hal identitas dirinya. Kalau saya menyatakan seperti itu, mari kita juga menunjukkan kasih sebenarnya. Nah, kenapa? Supaya mengerti nih konteks imago Dei itu, yang rupa Allah itu. Karena ada juga beberapa teolog Kristen itu sebenarnya menolak tindakan-tindakan juga terkait adanya perbedaan-perbedaan cara pandang ini. Mereka menolak kekerasan, penghinaan, diskriminasi tidak manusiawi atau persekusi terhadap individu LGBT. Karena bagaimanapun juga saya setuju nih yang hukum di Indonesia secara HAM dilindungi itu ya. benar, secara HAM hukum Indonesia juga sudah cukup fair sebenarnya. Karena kita kan tetap ke konteks Pancasila. Di mana negara ini masih tetap berdasarkan yang utama ketuhanan yang Maha Esa. Di mana negara ini kita akui berada oleh karena Tuhan mengizinkan, gitulah bahasanya. Jadi kita memegang hal tersebut gitu. Namun saya berharap sih dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat atau pemikiran dalam setiap individu yang ada di gereja ya khususnya saya bilang, nah, saya berharap kita itu tetap memiliki pandangan seperti Yesus memandang kepada jemaat. Dalam artian kita nggak sempurna, namun bagaimana caranya kita menyatakan kesempurnaan kasih Allah itu kepada sesama kita yang bahkan berbeda pemikiran dan pendapatnya. Memang kita akan bertemu dengan kelompok-kelompok konservatif. Ini orang-orang yang jelas ya menolak, tidak boleh namanya homoseksual, udah dengan frontal ya udah frontal gitu ya. Mungkin kita akan bertemu dengan kelompok moderat yang menekankan pastoral, pendampingan, atau dengan kelompok-kelompok progresif ya menyatakan ya kita terima relasi sesama jenis ini gitu. Tapi dalam konteks tertentu ya gitu. Karena kan dia nggak sampai ngawinin ya. Benar, karena ya kalau kita bicara hukum, kalau kita balik ke hukum Indonesia sendiri itu jujur aja ada yang namanya diskriminatif untuk bagian ini. Karena kita tetap konteks berbalik kepada seperti Pancasila. Undang-undang perkawinan juga. Benar, undang-undang tetap dinyatakan bahwa yang bisa menikah di Indonesia itu dalam artian laki-laki dan perempuan gendernya seperti itu. Terima kasih Bu Pradipta, ya menarik, ini ada gambaran dari sisi spiritual ya.
karena kami dari PGIW mewakili kekristenan ya, walaupun di kekristenan juga banyak perbedaannya, kami tidak sedang mengklaim mana yang benar salah ya, tapi apa adanya di firman Tuhan seperti itu. Tapi ini hanya untuk memberikan gambaran faktanya sesulit itu ya. Benar. Sentuhan antara HAM dengan aspek religius yang tentunya berbeda-beda. Di satu agama pun bisa berbeda-beda. Demikian Bung Ramsen. Ada yang menarik tadi obrolan saya dengan Bung Ramsen. Saya menemukan suatu tulisan dari diagnostik statistik ya, medical dan mental disorder. Ini Amerika nih, kalau nggak salah tahun 2022. Ini asosiasi psikiatrik ya. Ini lucu juga tentang membahas yang pertanyaan saya tadi Bung Ramsen ya. Apakah homoseksualitas itu penyakit atau tidak? Ya. Nah, mereka dalam suatu buku jurnal ilmiah katakan bahwa kalau yang homoseksualitasnya itu dia bahagia, itu bukan penyakit. Ya. Tapi kalau yang katakan yang pembawaannya gendernya itu homoseksualitas atau biseksual atau apa, dia tidak bahagia, itu penyakit. Nah, ini kontroversial nih ya di kalangan akademis dokter psikiater ya. Wah, nggak bisa dong bahagia ditentukan ini. Akhirnya mereka mencabut itu. Oh, ini bukan penyakit. Nah, ini kontroversial lagi. Kalau bukan penyakit, yang lain bisa dihapus dong. Ya kan? Ini nggak mudah. Nah, apakah Bang Ramsen punya referensi ya tentang hal, karena ini hubungannya dengan hukum juga nanti dengan Raperda. Apakah kalau suatu penyakit berarti kan negara punya memfasilitasi ya untuk penyembuhan itu. Misalnya kayak katakan apakah homoseksual akan tetap homoseksual ya, nggak bisa berubah ya kan? Kalau dibuat undang-undangnya ada hak KTP-nya dikasih mereka ya kan, tapi berubah lagi jadi katakanlah normal ya kan, ini masalah ya kan. Ini yang saya ini dapat referensi. Apakah kembali sebenarnya temanya seperti tadi ya, itu dari sisi spiritual, dari sisi psikiater kedokteran, nanti pasti dihubungkan dengan Raperda ini, gimana gambarannya? Jadi begini ya, kalau misalnya ada tulisan ya, itu saya secara ilmiah belum membacanya ya, soal apa yang dikatakan host. Tapi orang dalam hal ini bolehlah berbeda pandangan. Pandangan saya setelah membaca beberapa literatur, sebenarnya kita nggak mengatakan bahwa homoseksual itu suatu penyakit sehingga ini, tapi kami menyebutkan dengan diksi atau terminologi, pilihan terminologi dia itu penyimpangan. Iya. Yang benarnya, yang normalnya itu kan laki-laki dengan perempuan. Lalu terjadilah penyimpangan. Jadi penyimpangan, pemilihan istilah penyimpangan itu apakah eufemisme dari penyakit atau gimana? Berbeda? Bisa. Kalau menurut pandangan saya malah lebih luas. Nah, malah lebih luas, bukan hanya sekedar penyakit yang menyimpang dari yang kalau normal. Penyakit tentu ada obatnya, gampang disembuhkan. Tapi yang namanya penyimpangan selain pakai obat tentu ada teknis-teknis dan cara-cara lain yang sifatnya lebih kepada psikis ya, psikologi ya. Makanya kita pakai terminologi penyimpangan. Lebih lengkapnya penyimpangan seksual. Ya, saya juga walaupun saya istilahnya kontra, atau rekan-rekan waktu itu pernah dikontra terhadap perilaku ini, saya tidak habis pikir kenapa orang bisa pro terhadap perilaku penyimpangan seksual terkait LGBT, queer dan plus. Tapi mereka itu sepakat terhadap perilaku, misalnya kan ada penyimpangan lain, misalnya penyimpangan seksual berhubungan dengan binatang. Tapi kenapa sepakat bahwa kalau berhubungan dengan binatang no problem. Gimana kalau kita coba mengambil pemikiran orang, memaafkan berperilaku sesama jenis karena faktor gen. Kita coba memaafkan dan coba menyalahkan Tuhan. Nah, ini kan berbahaya. Tetapi ketika dia berperilaku mencintai binatang atau berhubungan dengan binatang dan atau tumbuhan dan sebagainya macam, dia nggak berpikiran untuk menyalahkan Tuhan. Nah, itu pokoknya udah salah aja. Kan begitu.
Nah, belum lagi kalau soal gen pejuang. Hmm. Kalau dalam dunia hukum ya kita kan saya kebetulan latar belakang kita hukum. Kalau misalnya gen pejuang ya dikenal dengan MHO dan CHD 18 dan sebagainya macam. Orang ada diciptakan memang punya gen jahat. Tapi dunia sepakat nggak boleh kejahatan yang ada pada gen tunggalnya itu meletus ke luar. Apapun itu yang meletus kita sepakat tidak setuju atau harus mengendalikan perilaku itu. Tapi kenapa gen tunggal yang katanya ada yang berpendapat itu merupakan diterima dia sejak lahir, kita nggak sepakat untuk mengatakan itu sesuatu yang harus dikendalikan bahkan dihilangkan. Nah, ini kan coba membandingkan. Nah, kita kan harus fair. Artinya bukan faktor tunggal, ada faktor lain Ya, ya. kan berdasarkan penelitian ya saya ini ada beberapa tulisan yang coba saya hermeneutika. Orang lain bisa menghermeneutikanya secara berbeda. Tapi jangan lupa ketika kita menghermeneutika suatu tulisan atau norma apapun, kita harus punya ketepatan dalam pemahaman, ketepatan dalam penjabaran, dan ketepatan dalam menempatkan fakta terhadap terhadap norma. Itu yang katakan explicendi, intelligendi, dan applicandi ya penerapannya. Nah di sini dikatakan oleh ini salah satu ahli ya, ahli genetik Unair, Zakiatul Faiza Dr. MKes, itu dapat dibaca di unairic.id dan seterusnya. Lalu ada pendapat dari Profesor Dr. Insir Mistry Gozan dari Universitas Indonesia. Saya menghermetikanya, dia berkesimpulan bahwa tidak ada faktor genetika tunggal yang melahirkan seorang itu mencintai sama jenis atau homoseksual. Maksudnya genetika tunggal gimana? Dia harus dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Bahkan pengaruh faktor luar seperti misalnya lingkungan, pengalaman dia, traumatis, psikologi, sosial, itu malah lebih besar untuk menjadikan faktor tunggal itu meletup keluar. Nah, karena itu dia berkesimpulan ini bisa disembuhkan, ini bisa dipulihkan. Benar. Itu satu. Apalagi tadi dari pendapat Ibu Pratita, Tuhan sudah beri kuasa. Berdasarkan ilmu pengetahuan aja ini bisa disembuhkan, apalagi kalau kita berserah kepada Tuhan. Benar. Ya, kepada Tuhan Allah yang abadi ya. Kalau dalam sini kita orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus pengalaman yang pernah mengalami LGBT terus sembuh bisa membantu juga ya. Benar. Nah, tidak menutup kemungkinan Betul, seperti ya. itu. Nah, karena itulah di dalam Raperda juga kita nggak semata-mata mau menghakimi, menghukum, bahkan kita merangkul, mencoba merehabilitasi dengan menyediakan ahli-ahli agama, ya kan, ahli-ahli psikolog, psikiater, terus fasilitas gedung, kesehatan, dokter dan segala macam untuk membantu kawan-kawan supaya sembuh dan pulih. Karena kita punya keyakinan secara ilmiah seperti itu, apalagi secara ketuhanan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan toh. Iya, Betul. benar. Amin. Jadi mungkin ini cukup menarik tadi walaupun kita bukan ahli karena memang ini sangat bersinggungan banyak faktornya ya, sosiologi ya, psikologi, agama ya. Sedangkan kita ingin merangkum semua ini, bagaimana sih membuat suatu aturan yang bisa aturan ini mengakomodir semua. Ini sungguh tugas yang sangat sulit karena tergantung situasi, tergantung tempatnya, budayanya begitu ya, Bung Ramsen. Saya langsung aja ke pertanyaan orang awam yang praktis nih, ya. Misalnya nih di Indonesia atau misalnya di Jawa Barat. Ini tentang hak-hak sipil, tentunya hak sipil juga untuk menjadi karyawan ya, baik PNS atau swasta. Katakanlah aturan kita di PNS, yang saya tahu kalau TNI ketat ya, kejaksaan juga saya nggak tahu ya, bahkan benar-benar harus diperiksa fisiknya sebelum dia masuk, ya, termasuk satu rangkaian kesehatan. Saya nggak tahu sampai sejauh mana Bung Ramsen tentang hak mereka ini untuk dapat masuk suatu kedinasan di negara kita ini. Apakah sudah terlindungi atau ada diskriminatif atau gimana? Justru kan pandangan kawan-kawan LGBT, justru kalau ini diformulasikan dalam hukum positif yang lebih jelas, kalau misalnya perkawinan kan itu terlihat umum, ya KUHP juga terlihat umum. Nah, justru nanti kalau ini misalnya diformulasikan ke hukum, kawan-kawan itu takut.
bahwa kalau misalnya kaum LGBT tidak boleh jadi TNI, kaum ini tidak boleh jadi nakes atau tidak boleh jadi dosen dan segala macam, ya kan? Tapi justru pandangan untuk mempromosikannya secara hukum untuk memastikan mereka boleh diterima. Kan selama ini belum ada, terus terang belum ada hukum positif yang mengatakan kalau kaum LGBT boleh Ya, nggak ada. masuk dan ini dan seterusnya. Nah, justru kita Tapi coba larangan juga nggak ada ya. larangan. Secara positif kan masih belum jelas ya, apakah mereka boleh atau tidak. Kalau larangan misalnya perilaku cabul terhadap sesama jenis sudah dilarang. Masuk Pembawaan hasil. gendernya ya. Oh, misalnya perilakunya. menjadi anggota TNI, menjadi ini. Iya, iya. Oh, tidak ada. Nggak Ya, ada kan, tidak larangan. ada larangan. Tapi tentu kan kita tahu bukan berarti kalau tidak dilarang pasti diperbolehkan. Ya. Nah, ini kan akan menjadi hermeneutika yang sangat luas. Karena Iya, ada iya. Faktor kita kan Pancasila. Benar. Ya kan, kita kan undang-undang perkawinan. Iya. Tentu ini akan merusak tatanan. Yes. Nah, ini saya mau coba bicara tatanan deh ya. Kenapa dibilang ini merusak tatanan yang sudah ada? Anggap aja tadi yang kata Ibu, nanti ditambahin ya kalau Iya. misalnya tentang agama. Siap. Kita agama kan di gereja yang dinikahkan laki-laki dan perempuan. Misalnya di gereja, di masjid laki-laki dan perempuan. Perempuan. Iya. Iya. Berarti ketika laki-laki boleh dikawinkan dengan laki-laki, Ya. bagaimana acaranya di gereja? Ya. Bagaimana tatanannya? Ya. Siapa yang hadirnya? Ini baru gereja ini. Terus pendetanya apakah mau? Ya. Kiainya mau nggak melakukan acara itu? Karena sudah menyinggung atau tidak sesuai dengan tatanan yang sudah tercipta dengan baik. Oke, masuk ke tatanan hukum. Nah, undang-undang perkawinan melarang. Gimana membuat catatan sipilnya? Ya. Bagaimana membuat Ya. akta perkawinannya? Ya. Semua berarti harus diatur ulang. Karena tatanan yang ada akan terlanggar. Baru tatanan sosial. Anggap aja adat lah. Ambil contoh karena kita kebetulan orang Batak. Ya. Saya nggak bisa membayangkan ketika ada anak saya laki-laki ngomong ke saya, Pak, saya mau menikah. Oh bagus, anakku. Mana suamimu? Ini Pak Abraham. Coba bayangkan tatanan sosial. Saya harus mengundang hula-hula yang mana? Ya. Siapa burunya? Ya kan? Siapa tulangnya? Ya. Ini akan rusak, akan kacau tatanan yang ada. Ya. Jadi tatanan agama, hukum, sosial termasuk adat yang ada di dalamnya akan rusak, Betul, akan betul. terbongkar. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, memang mau nggak mau kita menyentuh ke sana ya, Ya. karena membahas peraturan itu sangat kompleks dengan masalah yang dibahasnya juga kompleks. Misalnya saya akan tanya ke Bu Pradipta, gambaran dari katakanlah kekristenan kan perkawinan juga bukan hanya dua individu, akan menghasilkan keturunan ya. Benar Betul ya? sekali, benar. Saya teringat kemarin baca-baca nih Bang Togo, Jackie Chan punya 2 anak. Iya, benar. Yang satu dia mengkonsumsi ya, Iya, benar. mengkonsumsi, Satu. dipecat dan dia nggak punya warisan. Yang satu lagi yang sedang kita bicarakan itu LGBT perempuan, dipecat dari keluarga, nggak punya warisan. Itu lebih baik dia menyumbangkan kepada katakanlah dinas sosial ya, orang yang membutuhkan seluruh kekayaan Jackie Chan. Ini luar biasa. Jadi memang aspek seksualitas ini sangat mendalam ya, mendalam dan merembes atau pervasif terhadap pengalaman hidup manusia karena menyangkut identitas manusia itu sendiri. Ya, saya misalnya akan tanya ke Bu Pradipta, dengan adanya keturunan ya di Iya, kekristenan benar. memang perkawinan salah satunya ada keturunan. Benar. Nah, nanti singgungannya misalnya apakah bisa mengadopsi nggak ya pasangan yang LGBT ini ya, walaupun pasti jawabannya enggak, tapi ini pengaruhnya bagaimana? Silakan Bu Pradipta. Ya, kalau kita lihat dari firman Tuhan sendiri, saya tetap akan balik ke firman Tuhan ya, karena kan kita bicara kekristenan, mau nggak mau dasar saya adalah Alkitab itu sendiri. Nah,
Sama seperti hukum di Indonesia kita pegang Undang-Undang Dasar awalnya Pancasila gitu. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 28 ini lanjutan yang tadi nih. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini kan konteks di mana Allah menciptakan, kalau tertulis dalam Alkitab, Adam dan Hawa. Dinyatakan juga bahwa mereka akan beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, tadi kan ada pertanyaan, kalau adopsi itu bagaimana? Kalau umpamanya mereka yang sesama jenis ini saling mencintai. Tapi jangan kita lupakan konteksnya gitu loh, bahwa manusia tercipta dengan adanya hubungan seksual. Kalau kita bicara seksual ya, secara biologis itu adalah pria dan wanita, bukan pria dengan pria. Belum ada sampai sekarang teknologi yang menyatakan bahwa susunan sel tubuh pria itu bisa diubah kepada wanita. Belum ada. Oke, kalau umpamanya hanya tambahan, maaf, seperti payudara atau apa, itu kan tidak pada kodratnya gitu, tidak pada fungsinya, tidak pada fungsinya gitu loh. Nah, di sini kan berarti masih terdapat kontra-kontra di mana itu ya kita harus melihat bahwa ingat kalau kamu beranak cucu yang pasti pria dan wanita. Makanya undang-undang perkawinan kita pun tetap memegang teguh bahwa yang bisa menikah itu adalah pria dan wanita. Begitu loh, Pak. Ya, makasih Bu Pradipta. Gak terasa waktu kita ya. Tapi ada beberapa pertanyaan ini dari para pendengar Maestro. Ya, sebenarnya beberapa udah terjawab. Ya, saya pilih aja ya, ada 3-4 pertanyaan. Apakah dengan penilaian terhadap aktivitas LGBT yang diformulasikan dalam hukum dapat dipandang sebagai sikap yang diskriminasi? Itu tadi udah dijawab. Mungkin bisa lebih tegas lagi Bang Ramzan, gimana nih pertanyaannya? Kalau diformulasikan secara hukum itu ada berdampak jadi diskriminatif nggak gitu? Suatu saat nanti gitu. Ya, Kalau itu tadi. Maksudnya mungkin ini pertanyaannya kalau tegas-tegas dilarang mungkin ya atau gimana? Ya, jadi kan kalau misalnya hukum misalnya, tidak boleh, kan tujuan gini ya. Tujuan kawan-kawan LGBT++ itu memperjuangkan haknya. Semua kan berujung kepada akuilah pernikahan sejenis. Nah, kalau saya pernah mendengar ya di media sosial itu Pak Komisi Nasional, Ketua Komnas HAM aja, dia itu masih ragu-ragu. Dia bilang pernyataan, dia buat pernyataan bahwa kita harus menghormati HAM. Ketika ada orang yang bertanya, Bapak sebagai Ketua Komnas HAM bersedia tidak menyetujui terjadinya pertikaian sejenis? Dia di situ mulai ragu-ragu, tidak mengatakan iya tidak. Dia mengatakan begini, itu masih jauh lah dari bangsa kita. Persoalannya tahun 1960 Amerika juga mengatakan masih jauh, tapi tahun 2015 mereka melakukan pernikahan sejenis. Mensahkan. Ini kan sudah perlu kita waspadai. Apakah Indonesia akan 50 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan 2 tahun lagi? Kita tidak tahu ya. Tidak tahu kalau kita tidak memastikan. Tapi intinya atau konteksnya yang perlu kita pandang. Yang satu, ketika kita membahas soal LGBT, kita tidak perlu takut bahwa kita akan dimusuhi dunia internasional. Karena yang menentukan kita meratifikasi atau menghormati ratifikasi adalah kedaulatan negara kita. Itu sesuai nggak dengan falsafah kita? Benar. Toh kalau lihat jumlah negara, hanya 38 negara yang mengizinkan pernikahan sejenis, masih 160 sekian yang tidak. Dan itu prosesnya panjang juga ya. Kita tidak perlu takut. Amerika sampai 50 tahun ya baru yang kedua, intinya kita tetap menghormati hak-hak sipil dari kawan-kawan LGBT. Bahkan kita mau mempertebalnya, membantunya untuk sembuh dan pulih. Yang kita musuhi adalah perilakunya. Benar. Nah, itu konteksnya. Ya, Bu Pradipta, ini waktu juga yang memisahkan kita, tapi apa yang sebetulnya dalam pikiran Bu Pradipta nih sebagai seorang perempuan ketika ada teman Bu Pradipta, seorang perempuan juga? Ya, oke. Ini bicara konteks sosialnya, kalau memang itu berhadapan langsung dengan pribadi yang saya kenal gitu loh ya. Ya, kalau saya sih lebih kepada pandangan progresif mungkin. Ya, oke, saya mengakui sudah ada terjadi kejadian tersebut, tapi bukan berarti membenarkan.
kesalahan itu. Tapi tetap jadi teman ya. Teman gitu, tapi dalam arti ini kan kalau kita berteman kita bisa menambahkan nilai-nilai positif dalam hidupnya masih gitu. tetap bisa ngopi bareng Iya, ya. ngopi bareng sambil kita ngajar pelan-pelan kan, daripada kita kontranya terlalu keras. Ya gimana dia mau sembuh, gimana dia mau berubah gitu loh, Pak. Terima kasih kepada Bang Ramsen ya, kepada Bu Pradipta. Tentunya masih banyak ya, jangankan para pendengar ya, Sobat Maestro, kami sendiri juga masih gatel nih. Tapi Bang Togu tadi bilang ada seri kedua nih ya. Seri kedua Bu Eli, nanti teman-teman juga Bang Leona nanti ya bisa memberikan juga pencerahan ya kepada kita. Tentunya sama-sama kita belajar, apabila ada yang salah mohon dimaafkan, tapi semua yang di sini tanggung jawab pribadi kami, dan kita dari PGIW Komisi Hukum mengucapkan terima kasih kepada Sobat Maestro yang pendengar setia. Terima kasih juga pertanyaan-pertanyaan tadi. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkat buat kita ya untuk kita semakin dewasa di dalam berperilaku, beriman ya. Berintegritas sebagai orang-orang yang taat hukum juga, tentunya begitu. Sobat Maestro, terima kasih. Kita akhiri juga siaran kita, sampai bertemu 2 minggu ke depan dengan tema yang berbeda. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Shalom.